Zaman sudah modern. Semua akses informasi mudah didapatkan lewat genggaman tangan. Ya, dengan gadget, semua informasi bisa diakses hanya dengan duduk atau rebahan tanpa perlu mengeluarkan tenaga. Jika seseorang ingin belajar memasak, mencoba resep makanan baru, memperbaiki alat, atau membuat kerajinan tangan, bisa belajar melalui media sosial yang ada. Namun, apakah hal itu juga berlaku dengan ilmu agama? Tentu banyak alasan kenapa kita tidak bisa hanya mengandalkan ngaji lewat media sosial. Seperti yang kita tahu, ulama terdahulu jika hendak belajar suatu ilmu, aturannya cukup serius. Barangkali lebih serius dari yang tampak sekarang. Pada titik-titik tertentu, ilmu agama itu perlakuannya seperti terah keluarga, atau mungkin hampir sama seperti warisan. Didapat dari seorang guru, diberikan kepada murid, murid kemudian mentransfer ke muridnya lagi. Begitu seterusnya. Istilah yang kita kenal sanad sebagai jalur transmisi. Sedih kadang jika ada seseorang menyisipkan di kolom komentar, "Ustadz, kapan datang ke kota A? Kapan ngadain kajian di kota B?" Maaf kawan. Di antara perhatian dan usaha para ulama dalam menjaga sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan bepergian atau rihlah, melakukan perjalanan untuk mengumpulkan hadis. Mereka mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengumpulkan hadis dan sanad-sanadnya hingga bepergian yang menempuh jarak sangat jauh dengan tingkat kesulitan sedemikian besar. Rihlah ini sudah menjadi tradisi mereka dalam menuntut ilmu dan memiliki pengaruh sangat besar dalam penyebaran hadis Nabi SAW serta memperbanyak jalur periwayatannya. Ada hadis yang disebutkan dalam Sunan Abu Daud dan hadisnya sahih. Dari Katsir bin Qais, ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Lalu datang seorang pria yang lantas berkata, 'Wahai Abu Ad-Darda, aku sungguh mendatangi dari kota Rasul SAW, yakni Madinah Nabawiyah, karena ada suatu hadis yang telah sampai padaku, di mana engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut.'" Subhanallah. Lihatlah, hanya demi mendengar satu hadis saja, orang yang disebutkan dalam hadis tadi rela menempuh perjalanan dari Madinah menuju ke Damaskus di Syam. Ini bukan jarak yang dekat loh. Ini ditempuh dengan bersafar. Ya, ilmu itu didatangi, bukan ditunggu. Melanjutkan hadis tadi, Abu Darda lantas berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga.'" Ini adalah salah satu keutamaan dari menuntut ilmu, bahwa dengan ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Menempuh jalan untuk mencari ilmu ada dua makna. Bisa jadi benar-benar ia ke majelis ilmu dengan menempuh atau lewati jalan. Bisa jadi juga maknanya adalah hissi, yaitu ia lakukan cara apapun untuk meraih ilmu. Bisa dengan hadir, duduk, mendengar, menghafal, mencatat, sampai ia menguatkannya dengan banyak mengulang hingga menyebarkan ilmu tadi pada yang lain. Tentu saja ia mencari ilmu ini atas dasar ikhlas, karena setiap ibadah yang didasari ikhlas itulah yang mendapatkan balasan. Jika ilmu agama dicari hanya untuk meraih dunia, dapat kedudukan mulia, atau dapat gelar, maka tentu tidak mendapatkan balasan seperti disebut dalam hadis. Sementara yang dimaksudkan akan dimudahkan jalan menuju surga adalah ia diberi taufik di dunia untuk beramal soleh. Sehingga dengan amalan itu, ia bisa masuk surga atau ia dimudahkan jalan di akhirat untuk masuk ke surga. Demikian keterangan dari Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Semoga yang kami paparkan ini bisa menjadi pelecut semangat untuk terus belajar menuntut ilmu demi kebaikan agama dan akhirat kita. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.
Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah seorang pemimpin ahli hadis. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Beliau dilahirkan di Bukhara selepas salat Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Ayah beliau, Ismail, dikenal sebagai orang yang wara' lagi bertakwa. Ia sempat menuntut ilmu kepada Imam Malik bin Anas, serta berjumpa dengan Hamad bin Zaid dan Ibnul Mubarak. Namun sayangnya, Allah tidak menghendaki ia menyaksikan tumbuh kembang putranya hingga menjadi seorang pakar hadis terkemuka. Allah mewafatkannya ketika Al-Bukhari masih kecil. Sehingga, tidak seperti beberapa ulama lainnya, Imam Al-Bukhari tidak sempat merasakan asuhan dan bimbingan keilmuan dari sang ayah karena statusnya yang yatim. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan tekadnya untuk menuntut ilmu. Beliau tumbuh dalam asuhan dan pengawasan ibundanya. Di sebuah sekolah di tanah kelahirannya, Al-Bukhari kecil pertama kali mempelajari Al-Quran di samping belajar baca tulis. Menoleh sejenak kepada awal perjalanan ilmiahnya yang begitu mengesankan. Beliau berkata, "Aku diberi ilham untuk menghafal hadis sejak aku masih di sekolah. Saat itu, usiaku sekitar 10 tahun. Hingga aku keluar dari sekolah pada usia 10 tahun, aku mulai belajar kepada Ad-Dakhili dan juga kepada selainnya. Suatu saat, beliau membacakan satu hadis di hadapan orang-orang dengan sanadnya. Dari Sufyan, dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Aku bertanya kepadanya, sesungguhnya Abu Az-Zubair tidak meriwayatkan hadis dari Ibrahim, namun ia menghardikku. Lantas aku katakan kepadanya, telitilah kembali kepada asalnya. Ia masuk rumah dan menelitinya kembali, kemudian keluar dan bertanya kepadaku, bagaimanakah penjelasan hal itu, wahai anak muda? Aku menjawab, yang dimaksud adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Beliau lantas mengambil penaku dan mengoreksi kitabnya seraya berkata, engkau benar. Kejadian itu terjadi saat aku berusia 11 tahun. Al-Bukhari mengisahkan pula, aku pernah belajar kepada para fuqaha di Marwa. Saat itu aku masih kanak-kanak. Jika aku datang menghadiri majelis mereka, aku malu mengucapkan salam kepada mereka. Salah seorang di antara mereka bertanya kepadaku, berapa banyak hadis yang telah kau tulis hari ini? Aku menjawab, 2 hadis. Dan aku ingin menulis 2 hadis lagi. Orang-orang yang hadir di majelis itu menertawakanku. Lalu berkatalah salah seorang syekh di antara mereka, janganlah kalian menertawakannya. Bisa jadi suatu saat justru dia yang menertawakan kalian. Hashid bin Ismail dan seorang temannya mengisahkan pula, pernah Abu Abdillah Al-Bukhari pergi belajar bersama kami kepada ulama-ulama Basrah. Saat itu ia masih sangat muda dan ia tidak pernah mencatat, hingga satu ketika kami menegurnya. Sesungguhnya engkau pergi belajar bersama kami, namun engkau tidak pernah mencatat apa saja yang engkau kerjakan. 6 hari setelah kejadian itu ia berkata kepada kami, sesungguhnya kalian berdua telah berulang kali menegurku. Sekarang tunjukkanlah apa yang telah kalian catat. Kami pun menunjukkan catatan kami kepadanya, dan ia justru menambahkan 15.000 hadis lagi pada catatan kami. Kemudian membacakan seluruh hadis-hadis tersebut dengan hafalannya. Sehingga justru kami mengoreksi catatan kami yang sebelumnya dengan merujuk pada hafalannya. Ia berkata kepada kami, apakah menurut kalian aku pergi untuk sesuatu yang sia-sia dan aku menyia-nyiakan hari-hariku? Kami pun tersadar, tidak ada seorang pun yang mampu mengunggulinya. Tentang kehebatan daya hafalnya ini, 10 ulama Basrah pernah sengaja mengujinya. Masing-masing mereka melemparkan pertanyaan pada Al-Bukhari tentang 10 hadis yang telah dibolak-balik sanad dan matanya. Sehingga semuanya berjumlah 100 hadis. Ternyata beliau mampu mengembalikan sanad serta matan hadis masing-masing ulama tersebut sesuai urutannya yang benar hanya dengan sekali dengar. Sebagaimana yang beliau akui bahwa beliau mampu menghafal 200.000 hadis sahih serta 200.000 hadis yang tidak sahih berikut dengan sanad-sanadnya tanpa keliru sedikit pun. Demikianlah sosok Al-Bukhari. Sejak kecil, cikal bakal ulama serta bakat keilmuannya telah nampak. Pada usia 16 tahun, beliau telah hafal kitab karangan Imam Waqi' dan Ibnul Mubarak. Kemudian menginjak usia 17 tahun, beliau telah dipercaya oleh salah seorang gurunya, Muhammad bin Salam Al-Baikandi, untuk mengoreksi karangan-karangannya. Pada usia yang sama, beliau telah menjadi sumber rujukan hadis bagi tokoh-tokoh agama di Basrah.
Tentunya, semua itu tidak beliau peroleh dengan berpangku tangan dan usaha yang sedikit. Selain menimba ilmu dari para ulama di tanah kelahirannya, beliau juga berulang kali mengembara ke negeri orang untuk memperbanyak perbendaharaan riwayat hadis. Di samping untuk bertemu langsung dengan sanad hadis dan menimba ilmu dari ulama di setiap daerah yang ia kunjungi. Di antaranya adalah Khurasan, Balkh, Naisabur, Irak, Baghdad, Basrah, Kufah, dan Al-Jazirah, yakni Sungai Eufrat dan Al-Furat. Ketika ia menunaikan ibadah haji bersama ibu dan saudaranya, beliau juga memanfaatkan momen tersebut untuk menimba ilmu dari ulama Hijaz. Selama 6 tahun lamanya, beliau hilir mudik menuntut ilmu di tanah haram dan daerah sekitarnya. Di sela-sela keberadaannya di tanah haram, beliau mengarang kitab tarikhnya, At-Tarikhul Kabir, di sisi kubur Nabi. Ketika itu, umur beliau baru 18 tahun, lalu beliau berpindah ke Mesir untuk kemudian kembali ke Bukhara. Beliau memanfaatkan kesempatan di sela-sela perjalanannya menuju kampung halamannya dengan menimba ilmu dari ulama daerah yang ia lewati, seperti Syam dan Irak. Hingga tidak mengherankan jika bilangan guru beliau mencapai 1080 orang. Di antara ulama yang pernah mengajar beliau adalah Abdullah bin Muhammad al-Musnadi, Maki bin Ibrahim, Muhammad bin Salam al-Baikandi, Abdullah bin Yusuf, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Abu Nuaim al-Fadl, Muhammad bin al-Bashar Bundar, Abu Asim al-Dhahak, Abdullah bin Az-Zubair al-Humaidi, Muhammad bin Yahya al-Zuhli, dan masih banyak lagi. Perhatiannya yang sangat besar terhadap hadis Nabi ditunjang dengan intelijensi dan daya ingat yang luar biasa, serta pemahaman beliau yang begitu mendalam tentang makna serta kandungan hadis-hadis berikut ilat-ilatnya, menjadikan beliau seorang pakar hadis terkemuka sepanjang sejarah. Kelebihan-kelebihan yang melekat pada pribadi beliau ini begitu menarik minat para penuntut ilmu untuk senantiasa menghadiri majelisnya. Di antara murid-murid beliau yang kemudian juga lahir sebagai ulama hadis terkemuka adalah Muslim bin Al-Hajjaj, pengarang Sahih Muslim. Juga Abu Isa At-Tirmidzi, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, Ibrahim ibnu Ma'aqal, Hamad bin Syakir, Ibnu Huzaimah, Yahya bin Muhammad Samid, dan Ibnu Abi Dunya. Kedalaman dan keluasan ilmu beliau juga terefleksi dalam perilakunya sehari-hari. Beliau adalah teladan dalam ibadah, selalu larut dalam kegiatan keilmuan. Juga masyhur sebagai ulama berbudi pekerti luhur, sangat warok lagi pemaaf, tidak suka menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi. Beliau begitu teliti dan hati-hati dalam bicara, sampai dalam masalah jarh dan ta'dil seorang rawi yang menurutnya lemah, beliau tetap memilih kata-kata lembut semisal mungkarul hadis, fi hadithihi nazar, atau sakatu anhu. Sangat jarang beliau menggunakan ungkapan-ungkapan terlalu keras semisal rawi itu seorang pendusta atau pemalsu hadis. Beliau berkata, "Aku berharap menjumpai Allah dan ia tidak menghukumku karena aku menghibah seseorang." Inilah puncak kehati-hatian beliau dalam bersikap. Demikian juga yang beliau lakukan ketika mengarang karya emasnya yang berjudul Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih bin Hadithi Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi, yang lebih dikenal dengan nama Sahih Bukhari. Tidaklah beliau memasukkan satu hadis dalam karyanya tersebut kecuali beliau telah teliti sanadnya. Kemudian beliau salat 2 rakaat setiap kali hendak mencantumkan hadis yang telah lulus seleksinya. Di samping itu, masih banyak karya beliau yang menjadi saksi keluasan ilmu dan keikhlasan beliau. Di antaranya At-Tarikh Al-Awsat, Al-Adabul Mufrad, Ad-Du'afa Al-Kabir, Ad-Du'afa As-Saghir, At-Tafsirul Kabir, Aqawilus Sahabah. Patutlah beliau mendapat banyak pujian dari banyak ulama. Imam Ahmad bin Hanbal berkomentar tentangnya. "Tidak ada seorang pun yang mengunjungi kami dari Khurasan yang semisal dengan Muhammad bin Ismail." Imam At-Tirmidzi berkata, "Aku belum pernah melihat di Irak, tidak juga di Khurasan, seseorang yang lebih paham tentang makna ilal, juga tarikh, serta pengetahuan tentang sanad hadis dibandingkan dengan Muhammad bin Ismail." Ibnu Huzaimah berkata, "Aku belum pernah menjumpai di bawah langit ini seorang yang lebih paham dan lebih hafal terhadap hadis Nabi daripada Muhammad bin Ismail." Namun demikian, kemuliaan derajat yang beliau peroleh karena keluasan ilmu yang beliau kuasai tak urung mengundang dengki sebagian orang. Fitnah yang menimpa beliau bermula ketika seorang laki-laki dari Naisabur melontarkan pertanyaan kepada beliau seputar lafdzu bil Quran.
Beliau menjawab, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, sedangkan perbuatan hamba seluruhnya adalah makhluk. Jawaban beliau ini disalahpahami oleh sebagian orang yang dengki terhadapnya. Mereka menyebarkan tuduhan terhadapnya. Bahkan di antara mereka, ada yang mengafirkan beliau. Masalah pelik itu terus meluas. Puncaknya, ketika seorang ulama Naisabur, Muhammad bin Yahya al-Zuhli, melarang orang-orang menghadiri majelis Al-Bukhari, serta mengabarkan kepada setiap orang yang mengambil riwayat dari beliau tentang kecacatan akidahnya. Hingga orang-orang pun meninggalkannya. Tidak ada seorang pun yang sudi lagi menghadiri majelisnya, kecuali Muslim bin Al-Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Beliau menghadapi ujian itu dengan keteguhan seorang ulama, serta tidak membalas perlakuan buruk orang-orang yang zalim terhadapnya. Ketika fitnah itu terus berlanjut, hingga beliau merasakan sempitnya bumi yang beliau pijak, beliau berdoa kepada Allah agar menyelamatkan beliau dari ujian tersebut dengan menjemput arwahnya ke sisinya. Sebulan setelah itu, beliau wafat di sebuah desa bernama Khartang, tepatnya pada malam Idul Fitri tahun 254 Hijriah. Ketika itu, beliau berumur 62 tahun. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dengan limpahan rahmat yang luas. Demikian, Allahu a'lam.